channel Mr. Boy. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya serta like video ini agar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Film Korea yang berjudul Going by the Book yang dirilis pada tahun 2007 mengisahkan tentang seorang polisi lalu lintas di kota kecil yang bernama Jung Do-man. Ketika ia berjaga atau berpatroli di persimpangan yang sepi, ia mendapati seorang pelanggar lalu lintas. Namun tak disangka pelanggar tersebut adalah kepala kepolisian yang baru. Tapi dengan cueknya, Do-man tidak pandang bulu dan tetap menilang kepala polisi tersebut, membuat kepala polisi tersebut menjadi kikuk dan tercengang. Kepala polisi yang baru saja dipindahkan ke kota Sempo, di mana tempat bekerjanya Do-man. Penyambutan bos baru dilaksanakan cukup meriah, tetapi kepala polisi yang baru tidak terlalu tertarik dengan penyambutan tersebut. Dia malah bertanya kepada anak buahnya, di mana dia harus membayar denda tilang ini. Tindakan Do-man yang menilang atasannya sendiri mendapat teguran keras dari pemimpin divisi. Dan rekan-rekannya pun bertanya, mengapa Do-man melakukan hal tersebut. Pada malam harinya, Do-man menghabiskan malam bersama teman sesama polisinya. Teman Do-man bertanya, kenapa juga Do-man harus disalahkan atas tindakannya tadi pagi. Dan bertanya juga, kenapa Do-man harus diturunkan dari detektif menjadi polisi lalu lintas. Apa sebenarnya kesalahan Do-man? Apa karena Do-man terlalu jujur dan berpikiran lurus? Di kantor polisi, kepala polisi yang baru mencoba membuka berkas-berkas kejahatan yang selama ini belum terpecahkan. Ternyata di kota kecil tersebut sering terjadi perampokan. Perampokan malah berani merampok bank yang sama berulang kali. Kinerja kepolisian sangat dipertanyakan oleh masyarakat. Melihat banyak laporan perampokan ini, membuat kepala polisi yang baru memiliki ide untuk mengadakan latihan khusus demi menghadapi perampokan bank yang sudah mulai marak. Dia mengundang para wartawan guna menyampaikan rencana simulasi perampokan bank tersebut. Dia meminta seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam kinerja kepolisian ini. Metode latihan yang diterapkan adalah simulasi perampokan dengan mengacu pada kasus perampokan yang sesungguhnya. Setiap anggota kepolisian di kota Sempo dibagikan undian untuk menentukan peran apa yang akan mereka mainkan dalam latihan khusus tersebut. Termasuk Do-man yang seorang anggota polisi lalu lintas yang berdedikasi tinggi dan serius dalam menjalankan tugasnya. Walaupun Do-man telah mendapatkan undian peran sebagai petugas patroli, kepala polisi Sen-woo memanggilnya dan meminta Do-man untuk mengganti kertas undian untuk memainkan peran sebagai perampok bank. Do-man yang sebenarnya ogah-ogahan, namun tidak bisa menolak perintah atasannya. Hanya satu pesan atasannya kepada Do-man, yaitu melakukan peranmu dengan serius dan bersungguh-sungguh. Mulailah Do-man mengadakan training khusus terhadap dirinya sendiri. Ia membaca buku, menonton film, dan meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan perampokan bank, sehingga dia bisa totalitas di hari H. Ketika hari latihan dimulai, semua polisi di kota Sempo mendapatkan SMS pemberitahuan kalau misi akan dimulai. Gerakan cepat, suara kaki di sana-sini, mereka pun meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan peran mereka masing-masing. Do-man pun melancarkan aksinya sebagai perampok bank. Do-man masuk bank dan perlahan berjalan menuju kasir, serta mengeluarkan buku tabungannya. Do-man membuka buku tabungannya lembar demi lembar dan menginstruksikan kepada kasir untuk menyerahkan uangnya ke dalam tas.
Kepanikan pun terjadi ketika seorang polisi mendekati Doman dengan membawa pistol. Spontan Doman menarik pelatuk senapannya dan dor, si polisi tewas. Masalah lain mulai muncul ketika Doman benar-benar bersungguh-sungguh menjalankan perannya sebagai perampok bank. Dengan serius, termasuk menyandera karyawan dan nasabah bank. Segala trik perampokan dan penyanderaan yang pernah ditelitinya diterapkannya dalam pelatihan tersebut, sehingga membuat polisi dan tim SWAT merasa kewalahan dan tidak berkutik menghadapinya. Sampai-sampai polisi menggunakan negosiator untuk membujuk Doman agar menyerah. Doman tidak menghiraukannya, sampai mereka harus memanggil ibunya. Sang ibu disuruh untuk membujuk Doman, tetapi usahanya tidak berhasil. Mereka bertanya kepada sang ibu, kenapa ibu tidak panik dan tidak malu. Lalu sang ibu berkata bahwa saya bukan ibu dari seorang perampok, tapi ibu dari seorang polisi. Untuk kesempatan itu, ibunya bertanya kepada Doman di mana letak stempelnya, karena dia akan mengajukan pinjaman ke bank. Latihan atau simulasi yang tadinya bermaksud untuk mengangkat citra polisi malah jadi bumerang dan memperlihatkan betapa polisi sesungguhnya tidak mampu menangani kasus perampokan bank. Situasi semakin buruk ketika televisi nasional menyiarkan secara langsung latihan tersebut dan membuat heboh banyak orang. Hampir 8 jam Doman menyandera pegawai bank serta nasabah bank. Sampai-sampai ada yang bosan dan marah-marah kepada Doman. Doman punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Tiba saatnya bagi Doman untuk mengakhiri perampokan ini. Dia meminta sebuah bus untuk digunakannya kabur. Bus pun disediakan. Mereka kabur dengan bus tersebut. Tetapi ternyata Doman tidak kabur dengan bus tersebut. Doman menggunakan mobil lain untuk kabur bersama salah satu karyawan bank. Sebelum kabur, Doman melihat berkas penggelapan uang di berangkas bank. Doman menyimpan berkas itu dan kabur. Tetapi Doman tahu kalau dia tidak bisa kabur. Akhirnya Doman memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya dengan bunuh diri bersama pegawai bank tersebut. Dan simulasi berakhir. Kepala kepolisian dan jajarannya hanya bisa melongo melihat kejadian ini. Di lain hari, ternyata berkas yang didapatkan oleh Doman dari bank tersebut adalah sebuah transaksi keuangan yang mengarahkan kepada korupsi kepala daerah kota Sempo. Dan kepala daerah itu pun ditangkap polisi. Di akhir film terlihat Doman kembali menggunakan baju bebas dan pergi ke bank untuk menabung. Bank tersebut adalah bank yang pernah dirampoknya pada simulasi beberapa hari yang lalu. Semua orang di bank itu menebarkan senyum kepadanya. Tiba-tiba perampok yang asli datang ke bank tersebut. Dengan sigap Doman beraksi. Doman sekarang bukan lagi polisi lalu lintas, tapi kembali sebagai detektif. Dan film pun selesai.